Halo semuanya, selamat datang di Twin Academy. Hari ini saya mau ngejelasin kenapa pengusaha kecil menengah sekalipun perlu melakukan pencatatan keuangan. Nah, konsep yang paling penting untuk pengusaha kecil itu adalah bagaimana mereka bisa menciptakan transparansi lewat pencatatan keuangan mereka. Mungkin di awal-awal bisnis orang masih cuek dengan apa yang harus dicatat, apa yang harus dilaporkan. Walaupun kita bisa bilang bahwa pemegang saham atau orang yang bertanggung jawab terhadap keuangan perusahaan itu adalah kita sendiri ketika kita punya bisnis, tapi kita perlu memisahkan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis. Nah, beberapa alasan bisnis-bisnis kecil itu gagal ada dua. Yang pertama memang pasarnya yang tidak bagus, dan yang kedua sistem. Pasar yang tidak bagus maksudnya apa? Produknya memang tidak berkualitas, marketingnya tidak terlalu bagus, harganya tidak kompetitif, dan memang tidak ada permintaan terhadap barang yang dijual. Namun, sayangnya ada juga beberapa bisnis yang malah tidak sukses karena sistem yang dibangun tidak bagus. Bisa jadi karena pencatatan keuangan tidak rapi, bercampur antara pendapatan ownernya, personal dengan pendapatan bisnis, atau SOP yang tidak jelas, jadi pencatatannya tidak rapi, struktur kerjanya tidak rapi, artinya satu orang bisa menghandle banyak hal sehingga bisa jadi menciptakan kemungkinan terjadinya kecurangan. Dan tidak ada key performance indicator yang jelas atau bagaimana mengevaluasi keberhasilan dari bisnis tersebut. Nah, kenapa perlu memperhatikan catatan keuangan? Walaupun sekecil apapun sebuah perusahaan, mereka harus tetap membuatkan laporan sederhana untuk melihat apakah bisnisnya itu untung atau buntung. Karena bisa jadi suatu bisnis mungkin pendapatnya tinggi, tapi ketika dikaji kembali ternyata biaya-biaya yang dikeluarkan cukup besar gitu, sehingga nggak masuk dari sisi income atau pendapatan bersih. Jadi walaupun bisnis bisa berjalan namun tidak menghasilkan keuntungan, ujung-ujungnya apa? Malah tidak menghasilkan uang kas yang cukup untuk memutar bisnis itu kembali. Resikonya ya bisnis itu bisa terjebak ke dalam suatu bentuk kepailitan atau kesusahan secara keuangan. Nah, apa aja yang perlu dicatat? Sebenarnya sederhana. Yang pertama adalah posisi keuangan. Sebenarnya struktur bisnis itu isinya apa aja? Secara aset, utang, dan equity atau kekayaan bersih. Berapa aset-aset yang dicatat sebagai bagian dari bisnis. Misalnya kalau bisnis kuliner ya berarti ovennya dimasukkan sebagai harta dari bisnis tersebut, kewajiban ya mungkin kreditnya gitu. Kemudian yang kedua adalah perlunya mencatat laba rugi. Laba rugi ini penting karena ketika peredaran usaha besar dan semakin membesar, perusahaan harus menganalisa apakah secara bisnis menghasilkan keuntungan atau hanya menutupi biaya-biaya saja gitu. Nah, ketika perusahaan itu menjual barang misalnya, volume penjualan itu akan sangat menentukan berapa biaya yang dikeluarkan. Jadi semakin tinggi volumenya, maka perusahaan harus semakin bisa mengontrol biaya-biaya yang dia keluarkan. Karena ketika volume itu turun, misalnya biaya sewa sudah terlalu tinggi sementara volumenya tidak nutup, akhirnya buntung bukan untung. Dan yang ketiga adalah catatan cash flow. Cash is king, itu ada istilah yang paling dijargonkan di dunia keuangan. Walaupun sebuah perusahaan besar, asetnya bagus dan besar, namun jika dia tidak punya kas yang cukup untuk memutar bisnis tersebut, maka ketika terjadi krisis akan sangat rentan bagi mereka untuk terjebak ke dalam kepailitan. Karena kas ini mencerminkan likuidasi dari sebuah perusahaan tersebut, sehingga kas itu akan diperlukan sekali ketika ada hal-hal yang
berubah dari skenario awal perencanaan yang dibuat. Kas ini tujuannya apa? Yang pertama pasti untuk membayar kewajiban-kewajiban jangka pendek dulu. Misalnya utang kepada supplier, kemudian baru utang kepada bank atau pemberi pinjaman lainnya. Nah, jadi ada dua tipe dari catatan keuangan tersebut. Catatan keuangan yang bersifat historical dan catatan keuangan yang bersifat proyeksi. Yang historical ini memberikan kita gambaran mengenai apa yang sudah terjadi dan apa yang kita bisa pelajari dari apa yang sudah terjadi. Ibaratnya catatan keuangan ini bersifat masa lalu. Apa yang sudah bisa, apa yang baik kita pertahankan, apa yang buruk harus kita perbaiki. Tujuannya dari catatan keuangan historical ini adalah untuk memberikan input atau hal-hal yang perlu dipertimbangkan ketika kita membuat bayangan proyeksi keuangan, sehingga proyeksi keuangan yang kita buat tidak mengada-ngada, tetapi berdasarkan pada data aktual yang benar-benar terjadi, sehingga asumsi-asumsi ke depan yang kita gunakan lebih realistis. Sekian.